Dona Paz adalah bencana feri terbesar di masa damai di dunia, menewaskan hampir 4.500 jiwa hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Kecelakaan ini menyoroti industri yang telah merenggut ribuan nyawa lagi. Tapi apakah ini hanya puncak gunung es atau sekedar nasib buruk? Valeriana Duma berusia 14 tahun, majikannya memanggilnya Valerie. Valerie bekerja untuk sebuah keluarga di Tacloban, Filipina sebagai pembantu rumah tangga. Ayahnya tidak menyukainya, tapi keluarganya membutuhkan uang tambahan itu. Salah satu keuntungan dari pekerjaannya adalah dia bisa ikut saat keluarga itu bepergian ke Manila. Pada tanggal 20 Desember 1987, hanya 5 hari sebelum Natal, Valerie berada di dermaga bersama majikannya menaiki feri Dona Paz. Valerie suka pergi ke Manila, tapi dia tidak suka perjalanan dengan feri. Selalu ramai, dan sekarang beberapa hari sebelum Natal, feri itu lebih ramai dari biasanya. Sementara majikan Valerie sudah memesan tiket, mereka baru terpikir untuk membawa Valerie pada saat-saat terakhir, sehingga mereka tidak punya tiket untuknya. Ketika mereka sampai di gerbang, mereka mengetahui bahwa semua kursi sudah terjual. Namun petugas tiket menerima suap kecil dan mengizinkan Valerie masuk bersama majikannya. Sebuah praktik umum, terutama saat musim liburan. Saat mereka melewati ratusan orang yang duduk dan berbaring di lorong-lorong, Valerie menyadari tidak ada tempat duduk kecuali di dek paling atas di bagian paling belakang kapal. Majikan Valerie merasa cemas, tapi mereka sudah pernah melihatnya sebelumnya. Mereka memberitahu Valerie bahwa kapal itu sangat ramai saat Natal, sehingga tidak ada cukup jaket pelampung untuk semua orang di kapal. Jadi mereka telah membelikan satu untuknya. Rasa takut kecil menusuk perutnya. Dia tidak suka dengan gagasan bahwa dia mungkin memerlukan jaket pelampung. Dona Paz adalah sebuah feri yang dibangun di Jepang pada tahun 1963. Saat diluncurkan, kapal ini memiliki kapasitas penumpang 608 orang, ditambah kru sekitar 50 orang. Kapal ini dipindahkan ke Filipina pada tahun 1975 ketika pemilik barunya, Sulpicio Lines, mengoperasikannya untuk mengangkut hingga 1.518 penumpang antara Manila dan Cebu. Pada tahun 1979, kapal ini terbakar saat sedang berlayar. Untungnya, semua 1.164 penumpang dan awak kapal selamat karena kapal tersebut dikandaskan di perairan dangkal sehingga memberikan jalur pelarian. Kapal tersebut hangus terbakar dan dinyatakan sebagai kerugian total. Sulpicio Lines mengajukan klaim asuransi mereka, lalu membeli kembali bangkai kapal tersebut dari para penanggung asuransi dan membangunnya kembali. Sekalian, mereka menambahkan 2 dek lagi ke 2 dek asli. Tapi mereka tidak memperbarui sertifikat stabilitasnya yang menilai seberapa stabil kapal itu saat mengapung. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk meningkatkan jumlah penumpang. Sebagai kapal andalan untuk Sulpicio Lines, kapal ini ditugaskan kembali ke rute antara Tacloban dan Manila dengan singgah di Catbalagan. Rute itu ditempuhnya 2 kali seminggu. Dona Paz berangkat dari Tacloban pada pukul 06.30 pagi, berhenti di Catbalagan, lalu melanjutkan perjalanan ke Manila untuk tiba pada pukul 04.00 keesokan paginya. Valerie duduk diam-diam sambil meringkuk di dek belakang. Seorang pria di dekatnya buang air kecil ke laut dari sisi kapal. Terlalu banyak orang baginya untuk menerobos ke kamar mandi. Kapten Dona Paz, Eusebio Nazareno dan krunya melakukan segala yang mereka bisa untuk melayani para penumpang mereka, atau mungkin untuk menampung lebih banyak penumpang. Untungnya cuacanya tenang dan cerah. Laut sedikit bergelombang, tapi Valerie tidak terlalu mempermasalahkannya selama cuacanya hangat dan kering. Untuk kapal feri seperti Dona Paz, kondisi seperti ini hampir ideal, sehingga para penumpang dan kru bersiap untuk perjalanan. Sekitar pukul 22.30, Dona Paz berada di Selat Tabla. Tiba-tiba, sebuah kapal tanker minyak muncul hampir tepat di depan Dona Paz. Kapal itu bertabrakan dengan tanker tersebut dalam ledakan dahsyat saat logam kapal berpilin. Muatan petrokimia kapal tanker itu terbakar dan mengalir ke dalam feri. Kapal tanker minyak Vector sepanjang 51 meter sedang berlayar dari Bataan ke Masbate dengan membawa lebih dari 1 juta liter bensin dan produk minyak. Kapal ini disewa oleh Caltex yang merupakan usaha patungan antara Chevron dan Texaco. Vector diawaki oleh 13 orang, tetapi kapten kapal dan mualim 1 tidak memenuhi syarat untuk posisi mereka. Penumpang dan awak kapal feri terbangun dengan kaget saat kepanikan dan kobaran api melanda kedua kapal tersebut.
Kobaran api dari muatan kapal tanker tumpah ke laut dan membentuk lautan api yang mengapung dan menyebar hingga ratusan meter diameternya. Untuk menghindari api di kapal, para penumpang melompat ke laut yang terbakar. Mereka harus berjuang melewati kobaran api, tubuh-tubuh yang hangus, asap hitam, dan perairan yang dipenuhi hiu. Di kapal, para penumpang mencari pelampung, tetapi pelampung-pelampung itu terkunci dan jelas tidak cukup untuk hampir 4.500 orang di feri yang kelebihan muatan itu. Suhu semakin meningkat. Bensin dari kapal tanker minyak terus tumpah ke laut, memperbesar kobaran api di sekitar kedua kapal itu. Valerie terbangun dari tidur ringannya dengan kaget. Seorang pria di sebelahnya bersama putrinya. Dia berteriak agar orang-orang segera turun dari feri. Pria itu adalah Salvador Bascal, seorang nelayan yang pernah melihat api di kapal sebelumnya dan tahu betapa cepatnya api bisa menyebar. Sekarang, Valerie merasakan sesuatu yang berbeda. Dia lega karena memiliki jaket pelampung dan ketakutan karena dia akan benar-benar menggunakannya. Tapi dia tidak akan menunggu untuk mengetahui apakah api akan sampai ke bagian belakang kapal. Dia bisa melihat api di atas air dan lingkarannya semakin membesar dengan cepat. Jadi dia melompat ke laut bersama Salvador dan putrinya. Sebuah kapal yang lewat melihat ledakan itu dan berlayar menuju api. MS Don Claudio membutuhkan waktu 1 jam untuk mendekat sejauh mungkin dengan aman, lalu melemparkan jaring ke sisi kapal agar para penyintas bisa memanjat. Sebenarnya kapal itu hanya bisa mendekat hingga radius 2 mil dari kapal-kapal yang terbakar. Mendekat lebih jauh berarti kapal itu akan mulai berlayar ke area perairan yang terbakar, yang pasti akan dihindari oleh kapten manapun demi menjaga keselamatan kapal dan awaknya. Untungnya, kapal itu mendekat ke bagian belakang Dona Paz. Valerie, Salvador, dan putrinya adalah 3 dari hanya 26 orang yang selamat. Mereka harus berenang lebih dari 1 jam untuk tetap berada di luar jangkauan lingkaran api yang terus membesar akibat minyak bumi yang terbakar di permukaan air. Sebenarnya, sebagian besar orang yang selamat adalah mereka yang melompat dari bagian belakang Dona Paz dan cukup beruntung berenang ke arah MS Don Claudio. Lebih dari 4.000 orang tewas dalam kobaran api dan kapal yang tenggelam. Dona Paz tenggelam di kedalaman 1.500 kaki 2 jam setelah menabrak kapal tanker minyak Vector yang tenggelam 2 jam kemudian. Salah satu penyintas menceritakan usahanya menarik putrinya ke tempat aman, namun kulit di lengannya terkelupas dan ia tenggelam kembali ke laut. Untuk kapal yang terdaftar hanya boleh membawa 1.518 orang. Dona Paz justru membawa 4.374 orang termasuk awak kapal. Valerie bukan satu-satunya orang yang naik feri tanpa tiket resmi. Feri tersebut kelebihan muatan hampir 3.000 orang dari batas yang diizinkan. Butuh waktu hampir 8 jam bagi penjaga pantai Filipina untuk diberitahu. Lalu butuh 6 jam lagi bagi mereka untuk menghubungi stasiun penjaga pantai terdekat. Dona Paz dan Vector sudah lama tenggelam. Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya, pertanyaan di benak semua orang adalah bagaimana ini bisa terjadi? 2 kapal di laut pada malam yang tenang dan cerah bertabrakan dan hampir 4.500 orang tewas. Penyelidikan mulai mengungkapkan banyak pelanggaran. Di antara 13 awak di Vector dan 56 awak di Dona Paz, hanya ada 1 pelaut yang berjaga, dan dia adalah seorang magang yang tidak memenuhi syarat. Para awak di Dona Paz sedang minum-minum dan jelas tidak berada di pos mereka yang ditugaskan. Kaptennya sedang menonton film. Hukum maritim mewajibkan adanya penjagaan setiap saat. Jika awak berjaga di pos mereka, mereka akan melihat kapal yang mendekat dengan cukup waktu untuk mengubah haluan. Kesalahan pada akhirnya dibebankan kepada kapal tanker yang kekurangan awak. Awak di kapal tersebut tidak memenuhi syarat dan kapal tanker itu beroperasi tanpa sertifikat inspeksi. Mungkin kesalahan itu dibebankan kepada perusahaan minyak yang lebih kaya dengan dana yang lebih besar. Namun kapal feri itu juga tidak luput dari kesalahan. Kapal itu kelebihan muatan sampai-sampai penumpang tidur di lorong dan kapal miring ke satu sisi karena beban berat di atas. Meskipun kelebihan muatan bukan penyebab tenggelamnya kapal, lebih banyak nyawa melayang karena praktek korupsi di setiap tingkat proses inspeksi yang memungkinkan kapal itu berlayar dengan begitu banyak penumpang. Semua pelampung terkunci dan kapal itu tidak memiliki radio untuk berkomunikasi dengan kapal lain yang mungkin berada di jalur tabrakan. Faktor-faktor ini berkontribusi pada parahnya kecelakaan tersebut. Namun satu hal yang sebenarnya bisa sepenuhnya menghindari kecelakaan itu adalah dengan memiliki sistem jaga yang tepat di salah satu atau kedua kapal.
Kapal tanker itu tidak muncul begitu saja. Hanya saja tidak ada siapapun yang berjaga untuk melihat kapal itu mendekat. Menurut saya, ada satu hal besar yang terlewat dalam penyelidikan ini, dan itu berkaitan dengan fakta bahwa 2 kapal beroperasi tanpa pengawasan hukum apapun. Jika satu kapal diawaki secara tidak memadai dan tidak berlisensi, Anda bisa menyalahkan kaptennya. Tapi ketika 2 kapal di perairan yang sama mengalami masalah yang sama, Anda harus melihat iklim di mana mereka beroperasi. Donapas bisa mendapatkan sertifikat inspeksi dan izin untuk mengangkut penumpang meskipun tidak memiliki sertifikat stabilitas terbaru setelah menambah 2 dek tambahan. Penjaga pantai yang bertanggung jawab untuk memeriksa kapal agar tidak kelebihan muatan menerima suap untuk menutup mata, terutama di musim liburan. Perusahaan minyak besar seperti Chevron dan Texaco menyewa kapal yang tidak memiliki izin yang sesuai dan tidak memiliki kru yang berkualifikasi. Di setiap tahap proses inspeksi, pihak berwenang tidak hanya tidak menjalankan tugas mereka, mereka justru menerima suap untuk menutup mata, sementara perusahaan membahayakan penumpang dan kargo demi keuntungan. Budaya ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan 2 kapal beroperasi tanpa pengawasan. Apa yang kemungkinan awalnya hanya praktek menerima pemesanan untuk 1 atau 2 penumpang tambahan berubah menjadi kelebihan muatan Donapas hingga hampir 3 kali lipat dari kapasitas terdaftarnya. Budaya ini menutup mata terhadap awak kapal yang minum bir saat bertugas dan tidak berjaga di pos mereka. Budaya korupsi yang sama juga membiarkan kapal tanker Vector berlayar dengan awak yang tidak memenuhi syarat dan juga tidak berjaga di pos mereka. Pada tahun 2015, Sulpicio Lines kehilangan izin mereka untuk mengangkut penumpang. Namun sebelumnya, 3 kapal mereka lagi tenggelam dengan korban jiwa hampir 1.500 orang. Dalam 15 tahun sebelum kecelakaan Donapas, terjadi 80 tabrakan, 177 kapal tenggelam, 53 kebakaran, dan total 4.000 kematian di atas kapal-kapal di perairan Filipina. Termasuk Donapas, itu berarti lebih dari 10.000 orang dalam kurun waktu 43 tahun. Itu kira-kira 232 kematian per tahun. Namun Filipina memiliki lebih dari 7.000 pulau dan harus mengandalkan feri untuk transportasi. Karena berada di laut bukan di jalan raya, kita harus memperkirakan bahwa kecelakaan di laut akan terjadi. Vietnam memiliki jumlah penduduk yang kurang lebih sama, tetapi geografisnya tidak didominasi oleh pulau-pulau seperti Filipina. Pada tahun 2016, jumlah korban jiwa di jalanan Vietnam mencapai lebih dari 24.000 orang hanya dalam 1 tahun itu saja. Sebagai perbandingan, jalan raya jauh lebih mematikan. Selama penyelidikan kecelakaan Donapas, pejabat senior penjaga pantai mengakui bahwa pejabat terkadang menerima suap untuk menutup mata. Mereka juga menunjukkan bahwa mereka kekurangan staf dan tidak memiliki sumber daya untuk memeriksa setiap kapal. Valerie tidak pernah menerima kompensasi sebesar $500 yang ditawarkan kepada keluarga korban karena namanya tidak terdaftar di manifest. Dia tidak punya cukup uang untuk pulang dan butuh 25 tahun untuk bertemu kembali dengan ayahnya. Sulpicio Lines sekarang mengangkut kargo, bukan penumpang lagi. Sejak tahun 2016, telah terjadi 113 kematian akibat kecelakaan laut, menjadikannya salah satu moda transportasi teraman di Filipina. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati video ini dan ingin menonton lebih banyak video dari channel ini tanpa iklan, pertimbangkan untuk bergabung dengan Patreon kami. Tautannya ada di deskripsi. Anda bisa bergabung secara gratis atau memilih keanggotaan dengan berbagai manfaat, mulai dari video tanpa iklan hingga akses awal dan panggilan tanya jawab langsung. Saya tak sabar bertemu Anda di sana.